Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 hallelujah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semua baik? Sehat? Sukacita? Bang Indra sukacita juga? Jelas dong kak. Seneng gak bertemu dengan adik-adik? Ya pasti senang Iya ya, kak. walaupun hanya online, tapi kita senang sekali ya bertemu adik-adik. Iya Ya, kita benar. berharap pandemi ini segera berlalu supaya kita kembali beribadah seperti dulu lagi. Oke, sudah siap adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu? Sudah siap ya? Oke, sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa, lipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Bapa mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam satu minggu kegiatan kami. Dan di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan itu boleh menjadi persembahan yang indah bagi nama Tuhan. Dan juga firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak datang di hadirat-Mu yang kudus, dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi Kasih Yesus Tak Berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Adik-adik, mari kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus
tak berubah di dalamku selamanya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan ayat 2. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami masih bisa memuji Engkau dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Datanglah ke dalam hati kami masing-masing ya Bapa, jagai kami dan ajarlah kami agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Adik-adik, siapa yang pernah lihat pengadilan? Atau pernah nonton di TV sebuah proses pengadilan? Biasanya siapa sih orang yang diadili itu? Dan di dalam pengadilan itu adik-adik, biasanya ada orang banyak. Ada hakimnya, jaksa, dan juga yang menjadi saksi.
Dan jika orang tersebut diputuskan bersalah, maka barulah orang itu akan dihukum. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan dan melihat cerita Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Tadi kita sudah baca ya ayatnya di Alkitab. Sekarang Kak Joyce ajak adik-adik untuk melihat videonya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang tidak suka berbohong. Adik-adik masih ingat dong isi dari hukum Taurat ke-9? Benar, jangan berbohong atau jangan berdusta. Allah itu mencintai kejujuran loh adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menjadi anak-anak yang jujur. Gak boleh bohong. Apalagi kalau kita berbohong untuk menutupi kesalahan kita dengan menuduh orang lain. Itu tidak boleh ya. Yang kedua adik-adik, kita mau menjadi anak-anak yang mau melakukan kebaikan. Jangan seperti imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka tidak melakukan kebaikan kan adik-adik? Mereka bersaksi dusta tentang Yesus. Jadi kita tidak boleh ya bersaksi dusta, kita harus selalu melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adik-adik, ini adalah yang terpenting, yaitu kita mau meneladani kasih Yesus. Adik-adik harus ingat, Yesus itu rela loh mati di kayu salib, dipukul, disiksa. Tuhan Yesus melakukan semua itu karena kasih-Nya kepada kita, kepada semua umat manusia. Yesus rela berkorban. Padahal adik-adik, Yesus itu tidak bersalah sama sekali. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun masih kecil-kecil, apa sih yang bisa kita korbankan? Misalnya, kalau mama dan papa minta tolong sama adik-adik, tapi adik-adik lagi asik nih main games atau lagi seru nonton film. Nah, karena kita mau berkorban untuk mama dan papa, maka kita berhenti dulu main gamesnya dan nonton filmnya. Kita bantu mama dan papa kita. Adik-adik, selalu diingat ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak boleh berbohong. Lalu kita juga harus melakukan kebaikan. Dan yang paling penting adik-adik, kita harus selalu meneladani kasih Yesus. Kasih itu sama
kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih Yesus bagiku ada dalam hatiku. Kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, baru saja kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu di setiap kehidupan kami, di setiap apa yang kami lakukan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga kami. Bapa, Engkau juga yang memberkati keluarga kami, kedua orang tua kami, Bapa yang selalu memberkati mereka dalam setiap pekerjaan ataupun usaha yang mereka lakukan. Bapa juga yang memberikan rezeki dan kesehatan kepada orang tua kami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, kakak, abang, dan adik kami. Kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan sekolah kami yang pada saat ini kami masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Walaupun kami belajar tidak bertemu langsung dengan teman-teman dan guru kami, biarlah Bapa yang mau memberikan semangat kepada kami, jauhkan kami dari rasa malas, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan. Terima kasih ya Bapa. Di atas segalanya, ampunkanlah juga kesalahan yang kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami pun juga mendoakan persembahan kami, agar kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sayang padamu. Kasih Yesus bagiku ada dalam hatiku. Kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk